Bismillahirrahmanirrahim. Inna lilmuttaqina mafaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara. Pemirsa, kali ini kita bareng-bareng bersama dengan Guslana Al-Ghanimi beserta dengan permaisurinya, bersama dengan Mama Puspa. Kami di sini akan melakukan diskusi ngobrol-ngobrol santai. Bagaimana proses cerita bertemunya antara Raden Perjaka dengan permaisurinya. Kita langsung saja tanya kepada Guslana Al-Ghanimi. Selamat sore Gus. Assalamualaikum ya, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kita mau tanya nih Gus. Ya. Banyak teman-teman yang memang ingin tahu cerita dari perjalanannya Guslana sampai dengan datang ke Purbalingga. Bagaimana ceritanya Gus? Ya, pada saat itu tahun 2000 berapa ya? 11 ya. Tahun 2011 pada saat itu saya ada di daerah Cianjur. Ya. Kemudian pada saat itu saya akan ada acara Mujahadah Manaqib Akbar ya. Di Bogor pas tepat pada malam Jumat Kliwon. Sebelumnya pada waktu itu Mama Puspa ini sudah mempunyai kenalan ya, sempat berkenalan dengan jamaah Abah ya. Gimana ceritanya, gimana aku lupa, coba tanyakan sama ini aja. Bagaimana nih Mama Puspa? Ya, posisi itu kan saya kerja punya teman jamaahnya Abah, saya pengen ikut jamaahnya, ikut ngaji lah gitu, katanya punya rutinan manaqib. Saya penasaran, saya ikut, terus saya ikut ke waktu itu acaranya di daerah Cianjur. Iya, di daerah di Jonggol. Jonggol. Pertama itu waktu pertama di Bogor. Nah, terus saya merasa apa sih ya, nyaman. Jadi pengen ikut. Akhirnya saya keluar kerja, saya pergi ke pondoknya Abah di Cianjur. Saya ingin mondok, saya nggak mau kerja, saya mau mondok aja gitu. Akhirnya mondok teruskan. Mondok berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Setelah mondok 1 tahun pulang ke Purbalingga. Pulang ke Purbalingga. Langsung diantar. Langsung diantar sama Saya. Guslana. Berarti setelah Mama Puspa mondok di pesantrennya Guslana di Cianjur, 1 tahun kemudian pulang ke Purbalingga. Setelah diantar gimana lagi Gus? Nah setelah diantar itu gimana ya? Ya, pro kontra. Nah setelah diantar saya mengantar Mama Puspa. Setelah saya sampai ke daerah Purbalingga itu pro dan kontra luar biasa. Karena saya disambut, bukan disambut kebahagiaan, kedamaian, bukan. Tapi disambut dikira saya membawa kabur. Disambut dengan caci makian. Ya, caci makian. Anak muda semua pada kumpul mau dikebukin. Berarti sempat saat itu Guslana jadi kambing hitam. Ya, betul itu ya. Jadi kambing hitam dikira nyulik Mama Puspa. Iya, betul. Terus akhirnya gimana ceritanya? Pada malam itu juga akhirnya saya memasrahkan kepada masyarakat. Saya menyampaikan bahwa apabila itu saya salah di dalam syariat Islam, maka bakarlah saya. Pada malam itu juga. Jam 12 malam. Jam 12 malam saya mengutarakan itu. Apabila kok saya salah di dalam syariat Islam, maka saya bakar di situ. Silakan. Gitu. Nah, setelah itu saya akhirnya diajak ke Polsek. Polsek. Diantar ke Polsek. Saya diusir. Saya harus pergi. Dari Pemuda semua masyarakat kumpul. Berarti saat itu proses nganternya sampai sana malam. Sampai sana malam sempat terjadi keributan, akhirnya dibawa Polsek. Iya. Di Polsek ceritanya gimana tuh? Nah, setelah saya sampai Polsek, ternyata dari pihak Polsek itu ditanyain, emang kisahnya bagaimana gitu. Ya intinya saya kan mengantarkan wanita ini karena saya juga cinta, ya saya sudah siap segala-galanya. Nah, setelah saya mengutarakan itu, menyampaikan bla 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 terhadap Kapolsek tersenyum.
Nah, ya udah ini minum aja, makan, ayo kita sambil makan, sambil minum, sambil ngobrol, dan ini ada rokok sempurna. Nah, setelah itu sudah, terus selanjutnya mau bagaimana? Anu jenengan Pak, gitu. Dari Polsek. Nah, saya menyampaikan, ya bagusnya gimana Pak? Ya, saya harus pulang aja nggak apa-apa lah, akhirnya kayak gitu. Akhirnya saya pulang. Malah dikasih ini ya. Malah dikasih ongkos, dikasih rokok, dikasih bla 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 bla, gitu. Berarti Saya pulang dengan keadaan jalan kaki juga. pulang jalan kaki. Iya. Waktu menghantar jalan kaki juga. Jalan kaki. Berangkat pagi. Berapa lama dari Cianjur ke Purbalingga jalan kaki berapa lama? Nah, itu nggak bisa disampaikan secara umum lah. Intinya ada sesuatu yang dimana jangkauan orang itu Tidak logis. tidak logis. Bahkan pernah suatu ketika kejadian, saya pernah dipapak, katanya di Jambu dulu ya mah. Pernah dipapak, di depannya ternyata Preman-preman itu. preman-preman itu ternyata Dikejar. pandangan dia itu, ya, pandangan dia itu saya udah jauh, padahal mas saya jalan kaki biasa gitu. Dia pakai motor, tapi katanya jauh, dikejar, tahu udah jauh. Perasaan kita biasa aja ya Pak gitu. Iya. Kalau bisa kisah cintanya Gus Lana dengan Mama Puspa itu sungguh luar biasa banget, seru banget sekarang. Jadi proses perjalanan datang dari Cianjur ke Purbalingga kita skip karena tidak bisa dilogika. Pulangnya pun sama. Sama. Pulangnya pun sama. Ya. Di skip ya, nggak Skip. boleh diceritakan Ya. karena tidak logika. Iya. Terus Mama Puspa pulang ke rumahnya, Iya. Gus Lana pulang ke Cianjur. Ke Cianjur. Bertemu lagi setelah berapa lama? Jarak 1 mingguan apa ya? 1 minggu saya kemudian pergi ke keraton Ke keraton mana? Jogja. Keraton Yogyakarta. Nah, saya sempat dengan keponakan saya. Akhirnya saya di Jogja ya mah. Terus setelah saya di sana, saya menyampaikan lagi kepada ponakan saya, tolong mas anterin saya ke Purbalingga, ke calon saya, gitu ya. Setelah saya 1 minggu datang dari Jogja ke Purbalingga, ke tempat Mama Puspa ini, Mama Puspa kaget, katanya ganteng banget sekarang gak kayak dulu gitu. Iya kan Neng? Iya. Setelah 1 minggu kemudian, Mama Puspa tercengang karena melihat ketampanannya Gus Lana. Ini gimana nih Gus? Perubahan wajah atau memang ada cambi-cambi khusus untuk membuat Mama Puspa terpesona? Kalau terkait jambe saya nggak punya, karena saya hanya yakin dengan janji-janji Allah saja. Dan kalau masalah pandangan mungkin Mama Puspa yang paham lah apa pandangannya terhadap saya sendiri. Iya gitu. Bagaimana nih Mama Puspa? Melihat Gus Lana terpesona karena apa? Karena gantengnya bersertifikat atau gimana ini? Karena apa sih ya? Terlihat bersih, terus ganteng, terus putih. Kok beda banget sih? Memang dulu pada waktu itu saya masih senang-senangnya bertapa. Tirakat. Tirakat. Iya. Saya tirakatannya itu memang saya akui menurut saya sendiri itu luar biasa. Dimana ketika mereka teman-teman aku mengikuti tirakatan saya mungkin kayaknya susah lah untuk Iya. diikutinya. Terus meneruskan cerita lagi ya Gus ya. Setelah 1 minggu bertemu lagi, terus apa yang terjadi? Saya pergi lagi. Saya pergi lagi ke Jogja ya Neng. Ketemu berapa lama dulu nih Gus? Ketemunya berapa lama dulu? 1 malam. Enggak sih, 3 harian kayaknya. Di situ 2 hari. 2 hari ya Mak. 2 hari. 2 hari. Proses itu apa sih Pak? Pasrahan ya Pak ya? Berarti Nganterin sempat surat NA. sempat dilamar. Iya. Ketemu untuk melamar. Iya. Untuk melamar. Ketemu melamar 3 hari di tempatnya Mama Puspa. Setelah itu Pulang pergi lagi. berkelana lagi. Iya. Kemana itu Gus? Pada waktu itu mas saya ke Jogja lagi. Ke Jogja lagi, ke Keraton Jogja Iya. lagi. Di sana ngapain Gus? Nah, di sana sempat saya bertirakat di sebuah gua yang bernama Petilasan Syekh Jumadil Kubro. Ya, ya, ya. Dan setelah saya di sana ada 4 hari kalau tidak salah saya berhenti. Saya memunajat kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Saya pernah menyampaikan seperti ini. Ya Allah, kalau memang Tri Eliani binti Nur Haidin Karim ini jodoh saya, maka lancarkanlah semua urusan saya ya Allah. Dan pertemukanlah saya kembali dengan keadaan saling mencintai dan menyayangi. Akhirnya 1 minggu gak ketemu ya. Nah setelah itu saya sempat kontak secara Batin. kontak Kontak dengan HP. Iya, kontak dengan HP.
Ternyata Mama Puspa ini kabur, sempat kabur ke Pemalang. saudara saya yang di Pemalang. Karena mencari atau gimana? Iya, pengen ketemu. Inginnya pengen ketemu dan ingin direstui. Iya. Pada saat itu belum ada yang merestui dan belum ada yang merestui kan? Kisahnya sangat menarik sekali pemirsa. Cuman perjuangannya benar-benar lah. Perjuangannya berliku-liku, tapi sampai akhirnya menikah juga, Gus. Nah setelah itu saya bilang sama Mama Puspa, ya udah saya ke tempat ini ya, ke Pemalang ya. Akhirnya bertemu lah di Pemalang kan. Akhirnya kita pulang bersama kan. Iya. Akhirnya hari Jumat itu saya menikah siri Menikahnya di tempatnya Di rumah saya. di Kerangian. di Kerangian. Ya. Setelah menikah siri, kemudian saya ngurus NA. NA 1, NA 2 sampai 3, 1 bulan nggak nyampe, akhirnya kemudian ada acara tantenya itu menikah dan akhirnya sekaligus lah. Jarak 2 minggu. Ya akhirnya menikah Menikah. bersama. Gitu. Berarti prosesnya dari bertemu sampai menikah berapa bulan, Gus? 1 bulan setengah ya? Ya ada 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. 1 bulan Prosesnya. setengah sampai 2 bulan kurang lebih ya? Iya. Berarti sama seperti saya, Gus. Ah, gitu Hampir ya? sama ceritanya. Ah, gitu. Namun tidak serumit dan tidak sebegitu prosesnya yang luar biasa seperti Gus Lana. Ya sampai terus terang setelah menikah pun, mohon maaf ya, setelah menikah pun keluarga itu belum ada yang setuju. Belum ada yang setuju. Belum ada yang setuju. Tapi kalau sekarang bagaimana? Sudah merestui semuanya? Ya kalau sekarang berapa tahun inilah ya, Neng? Berapa Ya, tahun mulai ini inilah. dari pihak keluarga Mama Puspa itu mulai dekat dengan saya. Ya, mulai. Sebelumnya itu tidak. Sebelumnya itu masih memfitnah saya, menjelekkan saya gitu dan lain sebagainya lah. Ya, itu sebuah cerita tentang proses perjalanan cintanya Gus Lana kepada Mama Puspa. Nah ini yang kedua nih, ada sebuah proses cerita dari cinta akhirnya membuahkan sebuah buah cinta, yaitu Ya. cinta terhadap Allah, Subhanallah. pondok pesantren. Iya. Bagaimana kisah berdirinya pondok pesantren ini, Gus? Oh iya. Sebelumnya pada waktu itu sebelum saya menikah, saya pernah menyampaikan kepada Mama Puspa. Mama Puspa di sana Banyak pondok apa belum? banyak pondok tidak di sana. Mama Puspa jawab ada satu tapi di daerah Karanganyar, ya. Iya. Terus kemudian di sana ada nggak sebuah makom? Tapi kayaknya di sana ada sebuah makom deh, Neng gitu. Oh iya ada di dekat saya. Nah setelah itu sudah akhirnya terus menikah. Setelah menikah terus kita gimana ya Neng? Setelah kita menikah gimana? Rintisan pesantrennya gimana? Rintisan Pesantrennya. Awal mula majelis dulu katanya. Padepokan. Padepokan. Dulu kan sama orang tua suruh ini Membangun membangun rumah, tapi dikasihnya sedikit. Nah kalau abah kan nggak mau, orang punya bikin rumah ya harus punya pondok gitu loh. Dari Itu awal prinsip saya itu prinsip gitu ya. awal itu sebelum nikah kayak gitu Om. Pokoknya saya nikah itu harus punya rumah sama bikin pondok setidaknya ya majelis gitu. Kalau cuma rumah buat apa sih gitu. Jadi akhirnya nggak nempatin di tanahnya orang tua saya, nggak mau. Nggak mau karena Alhamdulillahnya ada salah satu masyarakat yang memberikan tempat sementara hanya 6 bulan ya. 5 bulan. Hanya 5 bulan. Iya. Karena saya di sana itu mau mendirikan sebuah musola, akhirnya oleh saudara juga jadi seorang kiai juga di sana. Itu Nggak boleh. Nggak boleh. Di sini aja ada kok. Di masa sini bikin ada, lagi? di sini juga ada kok masa bikin lagi gitu. Ya. Nah, setelah 1 bulan kemudian ya, Pindah. akhirnya dari ketua RT Batur menawarkan kepada saya, Bah, saya punya tempat. Kira-kira mau nggak di sana? Mau pilih yang mana? Mau di pilih sana yang apa mana? di sini? Mau yang di sana atau yang di sini? Ya, yang di Pereng saja lah. Iya. Akhirnya di Pereng lah. Akhirnya saya buat sebuah gubuk. Ya, setelah buat gubuk, saya hidup hanya berdua, bertiga sama anak. Berdua Bertiga. di pondok Hutan. pesantren Iya, di di hutan. Di Bukit Kernini. Iya. Ya. Ya. Sangat menarik sekali pemirsa. Setelah menikah pun ada sebuah proses perjalanan
yang sangat unik, menarik sampai terjadinya sebuah wujud dari padepokan dulu. Nah terus dari padepokan sampai ke pesantren gimana tuh? Sebenarnya gini, pada saat saya mendirikan sebuah padepokan, itu kan saya sempat mendirikan bangunan musola ya. Saya kumpul dari 20.000, 50.000, saya kumpul gitu, terbangunlah sebuah musola. Setelah saya membangun musola, saya mendirikan sebuah acara rutinan keliling ya. Rutinan keliling. Rotibul Haddad. Di diantaranya daerahnya itu Maribaya. Pada waktu itu di Maribaya belum ada rotiban. Jadi saya pertama yang mengadakan di sana dengan teman-teman orang Maribaya. Tahun berapa itu, Gus? Tahun 2012, 13. 2016-an lah Pak. Ya enggak, 2016 belum. Tahun 2014-an, 13, 2014. Iya. Sampai akhirnya mulai banyak jamaah yang ikut. Nah, saya akhirnya mengadakan acara, dikira itu paling sekitar 40 orang. Ternyata yang hadir 70 orang kan. 70, akhirnya musolahnya itu penuh sampai. Nah, setelah itu penuh, akhirnya saya juga mengenal mantan lurah. Mantan lurah, dan akhirnya dari GMBI, dari mana itu teman-teman itu orang-orang beli jadat, dagingnya enak. Semua ormas ya, semua ormas pada ikut dengan saya gitu. Ya. Akhirnya mendirikanlah sebuah acara namanya rutinan tahunan, namanya Rajaban. Dan di Batur itu belum ada Rajaban dulu. Nggak ada acara Rajaban, itu nggak ada. Terus gini lagi Gus, kalau pesantren yang lain-lainnya kan umum tuh, mereka belajar Quran, kitab dan lain sebagainya, umum lah, semuanya pesantren sama. Cuman kita melihat pesantren Wali Karomah Al-Grini ini kayaknya berbeda dari yang lainnya nih Gus. Kayaknya lebih spesifik ke ilmu hikmah nih Gus. Nah, gimana ceritanya nih Gus? Sebenarnya gini, kalau di pesantrennya Mas sebenarnya kajiannya umum ya, kajiannya itu umum, kaji kitab, ngaji Quran. Itu karena terbawa pada saat saya itu mendirikan padepokan. Padepokannya namanya itu dulu Wali Karomah Sinlamba. Ya Neng ya? Wali Karomah Sinlamba, saya mengadakan sebuah gemblengan ilmu hikmah, di mana saya itu mengajarkannya luar biasa. Mungkin menurut saya itu luar biasa, saya mungkin menurut orang lainnya, wallahu alam ya. Karena sampai di tapakumkum, ya kan, satu malam full gitu kan, Malam Jumat gitu. Dan mungkin itu keterbiasaan saya, akhirnya sampailah saya mendirikan sebuah pondok pesantren. Dan di dalam pondok pesantren pun sempat Abah mengadakan pengisian ya, al-hikmah ya. Pengisian al-hikmah, kejadukan lah kayak gitu lah, sempet gitu. Soalnya karakter pesantrennya Guslan itu melekat jadok dan hikmah itu Gus. Mungkin karena penampilannya santri-santrinya yang kelihatan gondrong-gondrong sehingga kelihatan serem ya Gus ya. Ya itu mungkin lah. Ya mungkin juga sebelum saya masuk di dalam dunia thariqah, saya kan memang cinta dalam dunia hikmah. Ya. Gitu. Yang akhirnya terbawa mungkin energi atau ini, dan kemudian saya juga menyarankan kepada para santri di pondok pesantren Wali Karomah Al-Grini ini saya wajibkan harus gondrong. Dan gondrongnya anak santri di situ insya Allah sampai sekarang bisa ada manfaatnya. Di antara manfaatnya itu adalah satu, ketika orang yang terkena luka, itu dengan sendirinya kalau dipotong langsung, jangan pakai apa? Jangan pakai gunting, langsung seperti ini kan, langsung berhenti darah. Itu sampai sekarang pun masih bisa dibuktikan. Gitu. Luar biasa. Dan disitulah khasiat di antara rambut yang panjang itu, rambut gondrong itu. Iya betul. Mengkanon. Jadi menarik sekali pemirsa, tidak ada di pesantren-pesantren lainnya, hanya ada di pondok pesantren Wali Karomah Al-Grini yang memiliki satu hal yang tidak logika namun nyata. Terus sampai sekarang udah banyak Gus santrinya ya Gus. Insya Allah banyak. Ini kami dengar dari teman-teman semuanya, katanya pondok pesantren Wali Karomah Al-Grini gratis seumur hidup, gimana itu Gus? Ya, saya begini ya secaranya. Kenapa kok saya mendirikan sebuah pondok gratis?
Karena saya mencari ilmu pun, saya tidak mengeluarkan biaya ₹1 pun. Jadi saya ingin mempraktekkan, karena saya mencarinya pun tanpa biaya dana, ya saya harus, ketika saya mendirikan pondok di Purbalingga ini ya harus tanpa dana. Harus dengan apa? Harus dengan ketakdiman, kesungguhan dalam mencari ilmu, terus takdim terhadap guru, dan yang namanya ilmu itu menurut saya nomor 2. Saya utamakan adalah adab dulu. Ketika adab sudah tertata, baru saya isi dengan ilmu-ilmu atau kajian-kajian. Kan begitu. Maka dari itu, apa bayarannya? Bayarannya adalah kesungguhan. Kesungguhan, kejujuran, dan niat yang tulus untuk mencari ilmu. Maka ₹1 pun tidak akan aku tarikin dana itu sama sekali tidak. Prinsip dari awal sih itu. Itu prinsip dari awal. Saya mendirikan pondok pesantren harus seumur hidup gratis. Seumur hidup. Begitu. Luar biasa. Ini sebuah konsep pengabdian, sebuah konsep bekerja kepada Tuhan dengan ilah, bilah, dan filah. Modene karo Gusti Allah, gajinya bintang. Iya. Jadi luar biasa sekali pemirsa. Dan kita melihat nih Gus, beberapa kali kita melihat di YouTube, beberapa kali kita melihat secara langsung Gus Lana saat ini merangkul para preman-preman Gus. Iya. Merangkul para preman-preman di Banyumas cakep, karena kita melihat kadang-kadang Gus Lana ke Purbalingga, ke Banyumas, ke Kebumen, ke kemana saja itu merangkul preman, dan saat ini kayaknya preman terwadai oleh Gus Lana Gus. Bagaimana ceritanya nih Gus? Sebenarnya gini, pada tahun 90-an saya itu orang yang cinta terhadap minuman. Minuman keras. Saya itu cinta. Bahkan ada sebuah kisah, di mana kisah ini dulu 1 minggu, tahun 90-an, 1 minggu itu saya habis 600.000 untuk minuman saja. Nah, setelah suka minuman dan lain sebagainya, cuma yang sering saya itu bukan minumannya ini apa namanya, gele. Oh, gele. Saya ganja. Yang namanya ganja itu saya itu dulu dari Medan. Itu selalu dikirim untuk saya. Satu hari itu 7 lidingan yang besarnya segini-gini. Gitu. Nah, setelah itu saya sempat cinta terhadap minuman, cinta terhadap ngepuki orang, ya kan? Badung lah saya itu. Saya jalan selama 14 tahun saya berjalan, saya punya pengalaman yang pengalaman di mana itu perih, bahagia, campur aduk, ya. Kemudian saya mendirikan pondok, saya teringat masa lalu. Ya Allah, pada saat saya masih senang di dalam dunia kemaksiatan, dalam hati saya sebenarnya ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan keadaan saya ini kadang menjadikan saya kalah. Ya, saya kalah. Pikiran saya itulah, islah ngurusi teman aku, ngurusin penting aku bahagia. Pikirannya seperti itu. Nah, setelah kesini-sini saya pikir, yang namanya bahagia itu bagaimana sih? Kan gitu. Yang namanya syukur itu bagaimana sih? Nah, setelah itu sudah saya berpikir, sampai sekarang saya teringat masa lalu. Akhirnya saya mempunyai tahun 2008 saya sempat berpikiran suatu saat saya ingin mengumpulkan para preman-preman, dan saya bahkan ingin mengajak orang-orang yang artinya yang katanya mereka itu jauh dengan Allah, nggak mau sholat, karena prinsip saya itu gini ya, sebenarnya mereka yang katanya ahli maksiat, yang katanya ahli minuman dan lain sebagainya, sebenarnya dia dalam hati Pak ingin, cuma belum terketuk saja. Betul. Gitu. Betul. Jadi tahun 2008 itu saya sudah, sebenarnya teman-teman saya itu sudah orang-orang, saya sering mengajak orang-orang yang di diskotik. Itu tahun 2008. Ya, sampai pembunuh darah dingin ya, Neng ya. Sampai pembunuh darah dingin itu nangis di depan saya. Ingin bertobat. Dan alhamdulillah Allah bukakan pintu hatinya sehingga mereka mendapatkan hidayah, dan hidayah itu diamalkan dan dijalankan oleh Mas Budi itu. Dan alhamdulillah sekarang beliau ya udah tobat sampai jualan mie ayam dan lain sebagainya. Gitu. Itu pembunuh darah dingin. 5 juta saja
berani membunuh orang. Tapi sekarang udah tobat, alhamdulillah. Jadi bukan hanya di Purbalingga, di sini saya sebelum datang ke Purbalingga, Jadi temennya apa itu? teman-teman itu semua itu orang-orang nggak tanggung-tanggung. Begitu sebenarnya. Jadi proses perjalanannya sempat ngaji ning dalan. Ngaji nih, Ngaji Mbak. neng gitu. Ngaji ning dalan, laku peteng, terus sekarang ketemu dengan cahaya. Cahaya itu yang menerangi kegelapan, mengajak para penghuni kegelapan untuk dapat penerangan. Ya. Jadi luar biasa sekali. Memang proses dalam hidup itu perlu sebuah perjuangan. Tidak segala sesuatu yang jelek itu selamanya jelek, dan kejelekan itu bisa dirangkul, bisa diajak ke hal yang baik. Seperti halnya Gus Lana. Jadi ketika saat ini Gus Lana menyampaikan mabuk haram, Gus Lana sudah pernah merasakan mabuk, sehingga menyampaikan haram pun sudah hakul yakin karena pernah minum. Tidak seperti kiai umumnya. Mereka mengatakan mabuk haram, mereka tidak pernah mabuk. Kalau Gus Lana pernah mabuk, pernah di jalan, sehingga benar-benar sudah tahu dan hakul yakin. Ya, saya terakhir minum itu namanya minuman kuda terbang, Om. Iya. Kuda terbang itu saya minum pas malam Jumat. Saya minum sampai mulai dari 6:30, Om, sampai setengah 7 pagi, sore, malam, terus sampai pagi lagi. Setengah 4 sore sampai jam setengah 7 pagi kok. Gitu. Itu saya pernah ngalamin Satu itu. malam full ya. Satu malam full saya minum sampai berapa puluh krat, Om. Dengan teman-teman, akhirnya sadar-sadar saya itu wajahnya itu ada di tempat pembuangan BAB di kamar mandi. Saya pernah ngalamin, dan dari situlah terakhir saya minum, kemudian saya berhenti, saya sadar, saya dikubur, saya pergi menjadi seorang musyafir. Saya ingat itu. Jadi ada proses final Gus Lana itu tobat ya Gus ya. Oh ya, luar biasa. Nah ini untuk Mama Puspa ini. Bagaimana kesan-kesan hidup bersama dengan Gus Lana nih Mama Puspa? Iya, suka duka. Banyak sukanya. Banyak sukanya. Tapi kan kalau masyarakat mandangnya itu kasihan sama saya, sama abah, kasihan. Tapi kan saya yang menjalanin suka, bahagia, merasa bahagia, Nyaman. gitu, nyaman. Kelihatannya itu kok masih teman gitu, kan dia bilang kok kasihan banget hidup kayak gini. Tapi kan saya ngerasanya enak, bahagia, damai gitu. Karena tidur ibaratnya dari seperti kayak kalian punya tempat yang indah. Kalau ikut dari saya kan digubuk, tapi kan saya benar-benar dikubuk. benar-benar merasakan kenyamanan, bukan karena tempat-tempat yang indah-indah itu saya enggak. Ya. Bahasanya dekat dengan Abah, cukup lihat saja udah nyaman. Ya deh. Jadi ini menjadi hal yang luar biasa dan menjadi motivasi buat seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa kebahagiaan itu tolak ukurnya bukan kemewahan, Iya. tapi kebahagiaan adalah kenyamanan. Ketika Iya. sudah nyaman, maka disitulah letaknya kebahagiaan. Iya. Berarti kebahagiaan terletak pada kenyamanan. Kenyamanan. Yang paling utama benar-benar itu. Bombong Gus. Bombong, kadang ilmu lagi bombong, ya. Jadi ini Iya. terakhir nih Gus. Ini terakhir Gus. Ada nggak pesan-pesan buat masyarakat atau ada motivasi untuk masyarakat dalam menjalani hidup supaya bisa bahagia Gus? Kuncinya sebenarnya satu. Menurut saya yang saya alami, mungkin mereka memandang bahwa diri saya itu tidak bahagia karena mereka memandang saya tidak punya tempat untuk berteduh, artinya untuk istirahat malam seperti tidur, anak istri dan sebagainya. Sebenarnya saya dengan istri dan anak saya itu bahagia dan saya nyaman dan tidak ada kendala apapun. Cuma mohon maaf, ketika seseorang ingin merasakan sebuah kebahagiaan, maka rumusnya hanya satu. Syukurlah. Jadi hanya syukur. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan senang-senang engkau mendoakan dirinya sendiri. Tapi sering-seringlah mendoakan orang lain. Karena itu adalah salah satu rumus para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya berikan sebuah filosofi,
ketika engkau membalangkan, apa bahasa Indonesia melempar sebuah bola kasti, maka di situ akan mantulnya kembali. Ketika kita itu ngepasin agar supaya kena kepada dirinya sendiri, maka itulah salah satu rumusnya doa. Jadi ketika kita sering mendoakan orang lain, maka pada hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri. Maka dari itu, satu, ojo seneng-seneng ndongake awake dhewe tapi senengo ndongake wong liya. Ngeten niku. Nek kowe kabeh kok seneng anggadahi sir anggenipun ndonga kagem tiang-tiang ingkang sanes, maka jenengan iku bakal ngraosaken kabahagiaan dunya wal akhiratipun. Niku pesanipun Eyang Kanjeng Sunan. Jadi dongake wong liya. Ngoten niku. Lah lek dongake kepripun? Saya merasakan sendiri dan saya sudah membuktikan sendiri. Doa yang sampai turun temurun yang saya, duh Gusti Allah bahagiaken tenangno wong-wong ingkang mahabbah, wong-wong ingkang gadahi sir dhateng kawula. Bukaken dalan pepadang, dalan rezekinipun, dalan keberkahanipun wong-wong ingkang tresna dhateng kawula. Namung niku tok kula dongane. Nggih. Oh, siap. Oke pemirsa, luar biasa sekali. Hari ini kita ngobrol tentang proses perjuangan, proses perjalanannya dari Kuslana, dari pertama ketemu dengan cintanya sampai akhirnya mendirikan sebuah pesantren sampai hari ini. Mungkin cukup sekian ya Gus ya, obrolan kita pada hari ini, dan kita akan undang tamu undangan yang akan kita ngobrol bareng-bareng di Pondok Pesantren Wali Karomah Al-Grini. Oke, ikut terus perjalanan kami, podcast kami di sesi berikutnya. Tetap di Sorot Nuswantoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.